على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. Waqad fassara, dan sungguh telah mentafsiri al-hal kepada tingkahnya seorang sufi. Apa itu hal? Waqad fassara, dan sungguh telah mentafsiri al-hala kepada tingkahnya seorang sufi dalam keadaan fana, dalam keadaan mahwi, sahwi, baqa. Al-Ustadz Abul Qasim Al-Kushairi, Al-Imam Ustadz Abul Qasim Al-Kushairi radhiyallahu anhu, yang punya Risalatul Kushairiyah. Waqad fassara, dan sungguh telah mentafsiri al-hala kepada tingkahnya seorang sufi dalam keadaan fana, dalam keadaan sahwi baqa, dalam keadaan sagran mahabbah kepada Allah. Waqad fassara, dan sungguh telah mentafsiri al-hala kepada tingkahnya seorang sufi. Al-Ustadzu ialah Ustadz Abul Qasim Al-Kushairi radhiyallahu anhu, bi annahu, dan sunnya hal maknan, itu makna, perkara makna, yaitu yang datang ialah maknan alal qalbi, atas hati, min ghairi ta'amulin, dari tanpa merenung, walajtilabin, dan tanpa menarik-narik, walaktisabin, dan tanpa ikhtiar. Karena sohehnya itu didikirkan dengan istiqomah, terjadi hal, tingkah yang luar biasa. Itu bukan buat-buat itu. Bi annahu, dan sunnya hal, makna itu perkara makna yang ada dalam hati, yaitu yang datang ialah maknan alal qalbi, atas hati, min ghairi ta'amulin, dari tanpa merenung, wala silabin, dan tanpa menarik. Yang menarik supaya hal itu datang, enggak, itu datang sendiri, itu ilahiyat itu. Wala silabin, dan tanpa menarik kepada hal tadi, walaktisabin, dan tanpa usaha, enggak usaha, tahu-tahu terjadi hal seperti itu. Min torbin, dari torbin itu sangat bunga sehingga terjadi bisa joget-joget, bisa guling-gulingan, bisa teriak-teriak. Torbin. Min torbin, dari hal-hal yang tidak manusiawi. Torbin itu seperti joget-joget, guling-gulingan, yang semua ini dalam lingkaran khariqul adat. Torbin, dari tingkah yang tidak terpuji, seperti joget-joget, teriak-teriak, saking senengnya. Awbastin, atau dalam kondisi lapangnya hati. Awbastin itu dalam kondisi saking lapangnya hati. Jadi terjadi hal yang tidak wajar. Ini terjadi kepada seorang sufi seperti itu. Tidak buat-buat, itu setruman daripada Allah secara otomatis. Maka ada orang yang dalam zikir sekuat-kuatnya itu nanti berak, kencing, beraknya nggak bau tahinya, kencingnya harum. Torbin pasti. Karena ini pengaruh daripada zikirnya yang soheh. Ini terjadi hal-hal yang luar biasa. Bahkan bisa kencingnya airnya jadi emas. Airnya jadi emas. Itu torbin awbastin. Itu hal yang terjadi daripada pengaruh zikir yang luar biasa. Itu ilahiyat itu, bangsa ketuhanan. Itu hal yang terjadi kepada orang-orang sufi dikala memuncak zikirnya.
di tengah-tengah zikir, sudah kencang-kencangnya, sirna. Hilang, sirna. Saking dahsyatnya Ismul A'zam yang dibaca, itu hilang dirinya. Selesai, ada lagi tongong. Namanya torbin, bastin. Itu hal yang terjadi kepada orang-orang sufi dalam kondisi berzikir. Allah. Ada seorang yang sedang zikir, terjadi hal. Kalau zikir, naik ke belabor kawat. Nggak kesetrum itu. Dulu yang masih itu, naik. Yang dulu, nanti mati tuh. Naik aja. Ini belabor kawat dulu yang belum ada. Dulu yang belum ada tutupnya. Kalau kesetrum kan mati. Enggak. Turun, lari datang ke orang jualan itu merusakin, jualan apa, toko dirusakin. Orang nggak ngerti dia dalam keadaan hal, nggak ngerti. Jadi orang ini mau digebukin, orang lain proyek orang satu pasar lari, ada sungai yang dari sini sampai ke jalan raya, mungkin ada diloncatin terbang. Terjadi hal. Dikejar, lari, meloncatin sungai dari sini ke jalan raya. Kira-kira hampir 500 meter itu sungainya, itu loncatin, terbang lah, jeluk. Oh, ini nggak wajar ini. Itu toko yang dirusakin apa? Hari itu laris habis. Pembeli entah pembeli dari mana itu. Loh, itu hal itu. Itu jadi hal itu. Jadi, luar biasa orang-orang yang sudah hatinya sangat suci. Jadi hal ilahiyah nyambung kepada dia, penuh dengan khariqul adat. Hal itu makanya tadi min ghairi ta'amulin wala jilabin walak tisabin, itu ilahiyat. Kadang-kadang menggambarkan kepada orang yang ada. Mintor bin dari tingkah-tingkah yang tidak terpuji, seperti joget-joget, guling-gulingan telanjang, teriak-teriak, tapi tanpa sadar. Tidak bikinan, tidak bikin-bikin, tidak. Aubastin atau terbebernya, terbukanya hati-hatinya meluas. Pastin, sehingga wajahnya kelihatan ganteng, girang sekali wajah. Pastin. Terus dia dari saku begini, keluar uang bansil, pastin. Uang dari mana itu? Dari gaib. Mengambil uang itu min ghaibin, bukan min jaibin. Bukan dari saku. Enggak, saku itu enggak ada apa-apa dulu kok. Ini modal nih. Wah, pasti. Orang semajelis kaya semua. Uang minal ghaib, bukan minal jaib. Itu hal yang terjadi kepada orang-orang sufi yang di dalam tengah-tengah wiridnya tenggelam di dalam lautan rahmat Allah, sehingga terjadi hal tadi. Makna jadi itu alal qalbi. Ya berbagai macam kondisi. Orang-orang fasik di situ yang sangat keji, orang-orang fasik yang mungkin orang-orang buruk min ahli nar datang ke situ, wah bisa ditonjokin, diinjak-injak, digigit,
hal terjadi di dalam sufi, di dalam sagran, di dalam zikirnya. Au ghairihima atau selain torbin au bastin. Au ghairihima atau selain torbin au bastin. Wa dzakara dan menyebutilah Imam Al-Qushairi annahu pada sunyi hal ya'ti itu datanglah hal min ainil jud dari sejatinya dermawannya Allah. Wal maqam dan memang mencapai makom di dalam kewalian yang sudah istiqomah, mencapai makom yang sudah tidak berganti-ganti lagi, sudah tamakun namanya. Jadi sudah matang makomnya. Kalau belum matang kan naik turun, naik turun, naik turun. Itu enggak, kep, sudah makom. Sudah tidak tergoyahkan oleh orang-orang yang datang. Orang datang ke situ semua kegilas oleh makomnya dia semua. Orang fasik taubat, orang soleh jadi wali. Sedot oleh makomnya dia. Jadi mengerikan bagi orang-orang yang mungkir. Kalau orang yang cinta, wah ghanimah besar. Kesentuh tangannya saja bisa jadi ma'rifat. Sedikit kelihatan dari mana itu dia. Wa dzakara dan menyebutkan ialah Imam Al-Qushairi annahu bahwasanya hal ya'ti itu datangnya hal min ainil jud dari sejatinya sifat dermawannya Allah. Memang Allah dermawan pada sebulan mau dijadikan wali kutub, menjadikan wali autad, memang ainul jud. Terus dia dalam suluk torekotnya sungguh-sungguh ya jadi betul. Ya mula-mula ainul jud, sejatinya kedermawan Allah. Tanpa ainul jud kita buat-buat, oh nggak jadi. Nggak jadi. Memang ainul jud sejatinya judullah, kedermawan Allah kepada si fulan mau jadikan wali kutub, menjadikan wali autad, menjadikan wali-wali besar, itu memang al-jud. Kemudian suluk torekohnya terjadi hal, huru hara yang luar biasa sesuai dengan makomnya. Situ bagi orang-orang yang cinta, penuh kebaikan. Bagi orang yang mungkir, wah bahaya itu. Datang kutukan kadang-kadang kontan. Datang kutukan kontan bagi orang-orang yang ingkar. Bahaya kan, bahaya. Min ainil jud dari sejatinya sifat dermawannya Allah wal maqam dan mencapai maqam. Fihi di dalam hal. Fihi di dalam hal. Hasolah yang hasil ialah maqam bibadlil jud dengan mencurahkan segala kesukaran. Orang ainul jud sejatinya dermawan Allah kepada seorang salik dan dia juga badlul majhud. Dia menempuh yang serba kesukaran. Artinya mujahadah terus. Maka orang-orang yang makomnya tinggi kan nggak pernah tidak mujahadah, mujahadah terus. Kalau tidak mujahadah keras hatinya. Jadi hasolah yang hasil ialah hal atau boleh makom hasol bibadlil majhud dengan mencurahkan yang serba kangelan, yang serba berat. Makanya orang-orang yang menjadi wali besar dulu itu selalu memilih jalan yang mujahadah. Namanya badlil majhud. Selalu memilih jalan yang mujahadah. Enggak mau yang leha-leha, yang santai-santai, enggak mau. Karena kalau santai-santai nanti mengikuti hawa nafsu, nanti hilang istiqomahnya. Nanti rusak. Jadi badlil majhud, mencurahkan yang serba sukar. Meniti jalan yang serba sukar. Karena apa? Karena walladzina jahadu fina lanahdiyahum. Hidayah Allah ini, jalan-jalan yang sampai kepada Allah, ini adanya dalam mujahadah. Dalam melintasi jalan yang penuh duri, penuh kesukaran. Ibarat orang lain nyebrang sungai pakai getek, pakai kapal, enggak, telangi. Nah kalau enggak bisa ngelangi ya mati tenggelam. Harus bisa ngelangi.
Berarti mujahadah besar. Inilah ainul jud diproses dengan badlil majhud. Itu akan terjadi hal nanti. Jadi nggak bisa leha-leha, nggak bisa. Harus hasola bibadlil majhud. Hasola yang hasil ialah makom atau hal bibadlil majhud, dengan mencurahkan yang serba kangelan, serba sengsara, serba berat. Karena di situ nanti Allah akan berikan ilham-ilham yang luar biasa. Orang seperti itu tuh nggak suka hidup santai, nggak ada. Santainya nanti di surga. Sekarang badlil majhud. Nah, terjadi hal. Tarekatnya zahiratan wa batinatan. Bukan zahiratan saja. Batinannya itiba'ul hawa, al-jahlu, al-qaswah. Hanya lahir fawasid katsirah. Itu sebenarnya bukan tarekat, itu sebenarnya begitu. Itu wiridan biasa itu. Karena apa? Karena enggak ada badlil majhud kok. Akhirnya dengan orang yang tidak toreko sama aja, sama-sama fasiknya. Torekotnya lafziyah, nggak tahu maknanya, nggak ada waridat, nggak ada hal, nggak ada makom, nggak ada. Bahkan salah-salah itu untuk mencari kebesaran dirinya, bukan membesarkan Allah, membesarkan dirinya, mendakwahkan kepada umat untuk dirinya, bukan kepada Allah. Salah. Umat jadi memperingatkan keras itu. Kamu jangan menggiring umat kepada kamu, kepada Allah. Kepada Allah. Karena tidak ada badlil majhudnya, tidak ada. Hasola hasal ialah hal atau makom bibadlil majhud, dengan mencurahkan yang serba payah, yang serba mujahadah, serba kangelan, serba getir, serba terdesak, namanya badlil majhud. Maka Allah akan berikan subulana, jalan-jalan yang mencapai kepada kami Allah. Wa inna sahibal makom, maksudnya orang punya makom daripada makom kewalian, mumakkanun, itu sudah kukuh, tidak naik, tidak turun. Kebanyakan orang kan naik turun, fasik, tobat, wah nggak jadi itu, tidak memakan namanya. Belum istiqomah, masih relatif, geser sana, geser sini, ya itu belum bisa jadi teladan, belum bisa qudwah, nggak boleh duduk di depan orang itu. Depan nanti jerumus ke jurang nanti orang. Masih labil, belum memakan, belum mutamakin. Wa inna sahibal maqam, maksudnya orang punya makom kewalian yang tinggi, mumakkanun, itu dikukuhkan, sudah nggak naik nggak turun, malah bisa-bisa naik terus. Lah wa sahibul hal, wa inna sahibal, maksudnya orang punya hal, marqiyun atau muraqqa itu ditingkatkan, muraqqa ditingkatkan, meningkat. Seorang wali Muhammadi kan meningkat terus, abadal abad meningkat terus. Wallahu a'lam.